Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi tentang analisa infrastruktur SI atau TI di PT Materi Departemen Store menggunakan metode solar. Salah. Oh, wijum toh. Hmm. Aku boleh melu gak? Jadi biji itu. Di sini analisa solar infrastruktur SI atau TI yaitu dilakukan pada Matahari Departemen Store strategi peluang opportunities apresiasi dan hasil. Yaitu ada 3 langkah yang dilakukan oleh PT Matahari Departemen Store, yaitu yang pertama platform hardware, yang kedua platform software, dan yang ketiga sistem operasi. Di platform hardware itu mencakup CPU, custom printer, monitor, keyboard, dan lain-lain. Di platform yang kedua, sistem POS digunakan untuk memproses transaksi penjualan di kasir dan perangkat lunak yang mendukung. Yang sistem yang ketiga, yaitu sistem operasi terdiri dari Linux, Red Hat, dan Microsoft Windows. Sini ada poin keempat dengan sistem manajemen dan penyimpanan data. Yang kelima jaringan komputer, yang keenam platform di poin keempat itu ada sistem manajemen pelanggan digunakan untuk menyimpan informasi riwayat pembelian, praverasi, dan interaksi lainnya. Yang kelima di jaringan komputer, untuk mendukung operasional Matahari Departemen Store memiliki jaringan komputer dan infrastruktur TI yang mencakup server, jaringan lokal, serta perangkat komunikasi seperti telepon dan komputer. Di poin ke-6, platform internal, yaitu mengandalkan koneksi internet yang andal untuk menghubungkan toko-toko mereka ke internet. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lingkungan eksternal SITI PT Matahari Departemen Store. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Industri retail yang sangat kompetitif dapat memberikan tekanan pada PT Matahari Departemen Store untuk mengadopsi teknologi informasi yang inovatif untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian adanya perubahan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi informasi yang cepat membutuhkan PT Matahari Departemen Store untuk terus memperbarui dan tidak teknologi yang berkembang dapat menyebabkan perusahaan dari pesaing. Kemudian regulasi kebijakan. Regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan SITI dalam industri retail mengaruhi strategi dan operasional dari sektor. Dan ada konsumen dalam preferensi konsumen seperti peningkatan penggunaan e-commerce atau kebutuhan pengalaman pelanggan yang lebih personal dapat mempengaruhi kebutuhan SITI di PT Matahari Departemen Store. Kemudian analisa SOAR PT Matahari Departemen Store.
Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Perusahaan mengikuti perkembangan teknologi guna efisiensi operasional. Yang sistem kita pergunakan yang memungkinkan perusahaan untuk memastikan ada stok yang siap untuk dijual. Yang ketiga yaitu perusahaan menetapkan sistem direct purchase dan consignment sehingga dapat menekan biaya rantai pasok dan harga yang ditawarkan kepada pelanggan menjadi lebih murah. Yang keempat, perusahaan strategi pemasaran yang menarik dengan banyak menerbitkan promo. Kemudian yang kelima, perusahaan memiliki reputasi sebagai perusahaan terbaik di Indonesia. Yang keenam, memiliki program membership yang bekerja dengan OVO dan BA. Yang ketujuh, perusahaan telah melantai di Bursa Efek Indonesia atau LPPI. Yang kedelapan, perusahaan sudah memiliki toko independen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk analisa SOAR PT cacar dan semangat. 2. Dengan adanya teknologi dapat efektif dan efisiensi bisnis. 3. Kota atau kabupaten di Indonesia yang belum tersentuh oleh department store. 4. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fashion. Dan 5. Munculnya mall dan pusat perbelanjaan baru. 6. Daya beli masyarakat terus meningkat. Dan untuk yang berikutnya yaitu aspirasi. 1. Meningkatkan penjualan offline dan online. 2. Memberi promo dan pelayanan terbaik kepada customer. 3. Meningkatkan efisiensi transaksi. 4. Meningkatkan keamanan dan pencurian atau kehilangan barang. 5. Meningkatkan bonus kepada pegawai dengan penjualan terbanyak. 6. Meningkatkan jumlah cabang di kota-kota yang ada di Indonesia. Dan 7. Menambah jumlah partner bisnis. Dan untuk selanjutnya, result adalah 1. Meningkatkan efektivitas pelayanan pada kasir dan e-commerce. 2. Memanfaatkan marketing digital di media sosial. 3. Bekerjasama dengan marketplace. 4. Memanfaatkan data yang ada sebagai peramalan penjualan di masa mendatang. 5. Meningkatkan jaringan partner bisnis. 6. Mengidentifikasi setiap proses penjualan. 7. Memangkas proses administrasi yang kurang diperlukan. Dan untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Yang pertama yaitu ada tujuan. Strategi ini diterapkan guna mendukung strategi bisnis PT Matahari Department Store terkait sistem informasi dan teknologi yang digunakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta meningkatkan laba perusahaan. Yang kedua, rekomendasi, yaitu dalam rangka ini beberapa rekomendasi diberikan dalam hal perangkat keras yaitu hardware, antar muka pengguna, basis data, dan perangkat lunak. Strategi selanjutnya yaitu penerapan. Yang pertama ada sistem pendukung keputusan. Kedua ada sistem informasi integritas rantai pasok. Yang ketiga ada sistem informasi kasir. Dan yang keempat ada web perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.